Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Mulia Putra, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, Prodi D3 Keperawatan Belitung. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu kebutuhan dasar manusia, yaitu oksigenasi. Sebelum kita menuju apa itu oksigenasi, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu oksigen. Oksigen atau nama ilmiahnya itu O2 adalah salah satu komponen gas dan unsur vital dalam proses metabolisme. Kebutuhan oksigen ini merupakan kebutuhan yang paling utama dan sangat vital bagi tubuh manusia. Dan apabila tidak adanya oksigen, ini akan menyebabkan tubuh secara fungsional mengalami kemunduran atau bahkan dapat menimbulkan kematian. Jadi, kesimpulannya, oksigen ini merupakan suatu komponen gas yang merupakan kebutuhan dasar manusia yang digunakan untuk kelangsungan metabolisme sel. Lanjut ke oksigenasi. Oksigenasi merupakan proses penambahan O2 ke dalam sistem yang termasuk kimia atau fisika, yang mana tujuan oksigenasi ini adalah menjaga kelangsungan metabolisme sel tubuh, mempertahankan hidupnya, melakukan aktivitas bagi berbagai organ atau sel. Oke, di sini sistem tubuh yang berperan dalam kebutuhan oksigenasi itu meliputi dua bagian. Yang pertama itu saluran pernapasan bagian atas yang terdiri dari hidung, faring, laring atau tenggorokan, dan epiglotis. Dan yang kedua adalah saluran pernapasan bagian bawah, yaitu meliputi trakea, bronkus, dan bronkiolus. Dalam hal ini, paru-paru sendiri berfungsi sebagai tempat pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. Dalam proses oksigenasi ini ada 3 proses. Yang pertama ventilasi atau pertukaran gas di paru-paru yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adanya konsentrasi oksigen di atmosfer, yang kedua adanya kondisi jalan nafas yang baik, yang ketiga adanya kemampuan toraks dan alveoli pada paru-paru. Yang kedua ada difusi, yang mana difusi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor juga. Yang pertama luasnya permukaan paru, tebal membran respirasi atau permeabilitas, perbedaan tekanan dalam konsentrasi oksigen, dan afinitas gas. Dan yang terakhir ada transportasi, yang mana transportasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya cardiac output dan kondisi pembuluh darah. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan oksigenasi. Yang pertama saraf otonom, selanjutnya hormonal dan obat, yang mana semua hormon termasuk derivat katekolamin yang dapat melebarkan saluran pernapasan. Selanjutnya alergi pada saluran nafas seperti debu, bulu binatang, serbuk, benang sari bunga, kapuk, dan makanan. Nah, selanjutnya faktor-faktor perkembangan. Tahap perkembangan anak dapat mempengaruhi jumlah kebutuhan oksigenasi. Selanjutnya ada faktor lingkungan, seperti faktor alergi, ketinggian, dan suhu di mana kondisi tersebut mempengaruhi kemampuan adaptasi. Dan selanjutnya ada faktor perilaku, seperti perilaku dalam mengkonsumsi makanan dalam konteks status nutrisi. Mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan ini terjadi terbagi dua, jadi pada saat sadar dan tidak sadar, dan inspirasi dan ekspirasi. Berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi dan tempat terjadinya itu ada pada pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada atau dalam ini inspirasi atau bisa dikenal musculus intercostalis itu mulai dari kontraksi tulang rusuk mulai terangkat, rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara rongga paru-paru, dan udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Itu pada proses inspirasi. Dan pada proses ekspirasi atau musculus intercostalis itu pada fase relaksasi atau bisa disebut fase relaksasi, yaitu mulai tulang rusuk turun, rongga dada mulai menyempit, paru-paru mengecil, tekanan udara pada rongga paru-paru naik dan di luar turun, dan udara keluar dari paru-paru. Oke, selanjutnya pernapasan perut. Pada inspirasi itu dimulai dengan otot diafragma berkontraksi dan diafragma pun mulai mendatar, rongga dada dan paru-paru mengembang, tekanan udara rongga paru-paru dan udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya pada ekspirasi di pernapasan perut itu dimulai dengan otot diafragma berelaksasi, diafragma pun melengkung, lalu rongga dada dan paru-paru
mengecil, lalu tekanan udara rongga paru-paru, dan selanjutnya udara keluar dari paru-paru. Nah, seperti inilah yang terjadi pada gambar mekanisme pernapasan pada pernapasan parut. Ya, di sini ekspirasi mulai keluar, ekspirasi itu kan keluar, dan inspirasi itu udara masuk, ya, melalui diafragma, terus begini dan seterusnya. Ya, lanjut. Volume dan kapasitas paru-paru. Volume dan kapasitas paru-paru setiap orang itu berbeda-beda, tergantung pada ukuran paru-paru, kekuatan bernapas, dan cara bernapasnya. Biasanya volume paru-paru orang dewasa itu sekitar 5-6 liter, terdiri dari volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, dan volume residu. Volume tidal itu adalah volume udara hasil inspirasi atau ekspirasi pada setiap kali bernafas, dan nilai normalnya itu sekitar kurang lebih 500 cc per mililiter pada rata-rata orang dewasa muda. Selanjutnya, volume cadangan inspirasi. Volume udara yaitu volume udara ekstra yang dapat diinspirasi setelah volume tidal, yang mana itu kurang lebih mencapai 3000 cc per mililiter. Selanjutnya adalah volume cadangan ekspirasi. Volume cadangan ekspirasi ini adalah volume udara yang masih dapat diekspirasi kuat pada akhir ekspirasi normal, dan nilainya kurang lebih mencapai 1100 cc per mili. Selanjutnya ada volume residu. Volume residu adalah volume udara yang masih tetap berada dalam paru-paru setelah ekspirasi kuat, yang besarannya kurang lebih sebanyak 1200 cc per mililiter. Ya, bisa dilihat sini cara mencari kapasitas inspirasi itu volume tidal tambah KI, ya kan? Ditambah volume cadangan inspirasi, terus cara mencari kapasitas residu fungsinya bagaimana, ya kan? Volume volume cadangan ekspirasi ditambah volume residu. Dan untuk mencari kapasitas vital, volume cadangan inspirasi ditambah volume tidal ditambah volume cadangan ekspirasi. Terus selanjutnya mencari kapasitas total paru-paru, yaitu kapasitas vital, ya, itu ditambah dengan volume residu. Selanjutnya spirometri, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencatat volume udara yang masuk dan keluar dari paru-paru. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa gangguan atau masalah pada kebutuhan oksigenasi, diantaranya yang pertama itu hipoksia, yaitu perubahan pada pola pernafasan yang terdiri dari takipnea, bradypnea, hiperventilasi, maul, hipoventilasi, dyspnea, ortopnea, Chenistux, pernapasan paradoksial, biot, dan stridor. Obstruksi jalan nafas yang ditandai dengan tanda-tanda klinis. Yang pertama yaitu batuk tidak efektif atau tidak ada, tidak mampu mengeluarkan sekret jalan nafas, suara nafas menunjukkan adanya sumbatan, jumlah irama dan kedalaman pernapasan tidak normal. Selanjutnya pada pertukaran gas, yang mana gangguan ini bisa ditandai dengan tanda-tanda klinis seperti dyspnea pada usaha nafas dengan bibit pada fase ekspirasi yang panjang, agitasi, lelah, letargi, meningkatnya tahanan vaskuler paru-paru, menurunnya saturasi oksigen dan peningkatannya Selanjutnya ada cyanosis. Tindakan untuk mengatasi masalah oksigenasi, yaitu dengan pemberian oksigen, pengisapan lendir, dan latihan nafas serta batuk efektif. Tujuan oksigenasi itu sendiri untuk agar tercukupinya kebutuhan sel dan jaringan dengan cara memberikan oksigen dan ventilasi yang cukup. Alat untuk menilai kebutuhan oksigen sel dan jaringan saturasi oksigen dengan menggunakan pulse oximetry, yang mana normal saturasi oksigennya sekitar 95% sampai dengan 100%. Baiklah, selanjutnya pemberian oksigen. Pemberian oksigen dapat dilakukan dengan alat yang terdiri dari nasal kanul, rebreathing mask, dan non-rebreathing mask. Pertama, nasal kanul. Nasal kanul
Itu adalah suatu tabung plastik yang mempunyai cabang kecil yang menonjol untuk dimasukkan dalam lubang hidung. Metode ini merupakan metode yang paling mudah dan paling dapat diterima karena lebih efektif dan mudah dipakai serta nyaman untuk pasien. Pasien yang menerima oksigen melalui nasokanul ke hidung dapat berkomunikasi dengan mudah, dapat makan dan melakukan aktivitas setiap hari. Dan penggunaan nasokanul ini memiliki keuntungan yang yaitu lebih dapat ditolerir dan dipakai oleh anak-anak dan orang dewasa. Dan kerugiannya sendiri itu adalah konsentrasi yang dihasilkan itu kecil dan pemberiannya itu tidak boleh lebih dari 6 liter per menit, dan jika berlebihan akan membuat iritasi pada mukosa hidung. Selanjutnya ada simple mask. Simple mask ini yang ada pada gambar ini itu memiliki kelebihan, yaitu pasien merasa nyaman dan memiliki kekurangannya sendiri, yaitu udara bersih dengan udara ekspirasi masih tercampur, sehingga konsentrasi oksigen masih belum maksimal dan konsentrasi oksigennya pun rendah dan alirannya itu tinggi. Dan selanjutnya dari breathing mask. Breathing mask ini yang seperti pada gambar ini memiliki keuntungan, yaitu konsentrasi oksigennya itu lebih tinggi dari alat-alat tadi, dan kekurangannya itu udara bersih dengan udara ekspirasi masih tercampur. Mungkin sama tadi dengan simple mask, masih tercampur sehingga konsentrasi oksigen masih belum terlalu maksimal. Selanjutnya ada non-rebreathing mask, dan keuntungannya sendiri itu konsentrasi oksigen lebih tinggi daripada nasal kanul dan rebreathing mask, dilengkapi dengan klep agar udara inspirasi dan ekspirasi tercampur, memiliki kantung reservoir atau kantung udara untuk menampung udara untuk inspirasi. Kerugiannya itu kantong oksigen bisa terlipat dan risiko untuk terjadi keracunan oksigen, dan alat itu juga tidak nyaman digunakan bagi klien. Seperti ini gambarnya. Oke. Selanjutnya, alat-alat tersebut dengan kandungan dengan ukuran flow meternya itu 1 liter per menit, itu memiliki isian oksigennya 21% sampai 24%, dan 2 liter per menit itu memiliki oksigen 25 sampai 28%, dan 3 liter itu terdapat 29 sampai 32% oksigennya, dan 4 liter per menit itu terdapat 33% sampai 36%, dan bisa sampai 44%. Dan pada simple mask sendiri dalam flow meternya yang 4 sampai 10 liter per menit itu memiliki oksigen 35% sampai 60%. Dan rebreathing mask yang 8 sampai 10 liter per menit itu memiliki delivery oksigen sebanyak 80%. Dan terakhir non-rebreathing mask itu pada yang 10 sampai 15 menit, 10 sampai 15 liter per menit itu memiliki delivery oksigen 95 sampai 100%. Nah, selanjutnya alat-alat yang digunakan tadi itu digunakan dalam pemberian oksigen, yang mana alat-alat tersebut juga, saya ulang ya, meliputi nasal kanul, non-rebreathing mask, dan selang oksigen, humidifier yang telah diisi aquades, flow meter, sumber oksigen sentral atau tabung. Nasal kanula, seperti saya jelaskan tadi, itu berupa tabung plastik yang punya cabang kecil yang menonjol yang masuk ke dalam lubang hidung. Ya, metode ini merupakan metode yang paling mudah dan paling dapat diterima karena lebih efektif dan mudah dipakai serta nyaman untuk pasien, yaitu humidifier. Humidifier dilengkapi dengan kontainer air steril yang bisa diisi kembali dan sekali pakai. Alat ini melekat pada alat yang menghasilkan oksigen. Alat ini berfungsi melembabkan, membasahkan oksigen sebelum bergerak melalui hidung ke paru-paru. Selanjutnya ada flow meter. Flow meter adalah sebuah alat yang melekat ke oksigen yang mengatur jumlah oksigen yang dihasilkan. Ada 2 tipe flow meter ini, yaitu balon air raksa dan ukuran. Kedua tipe mencatat jumlah liter oksigen yang dikeluarkan per menit. Sumber oksigen atau sentral atau tabung berasal dari pusat di dalam institusi di mana salurannya berada di dinding atau dalam tembok dan disiapkan untuk digunakan secara cepat
dihubungkan melalui sebuah pipa yang bertekanan 50-60 pound per inci persegi. Alat pengukur aliran ini membuka jalan keluar dan pembukaan katup membuat aliran oksigen terjadi. Fokus pengkajiannya yaitu pertama untuk TTV atau tanda-tanda vital, hasil BGA atau blood gas analisis, tanda-tanda hipoksia, tanda-tanda hiperkarbia, status mental, suara napas, tanda-tanda keracunan oksigen. Selain dari sentral, oksigen biasanya disimpan di dalam tabung, dan pada tabung tersebut dapat alat tambahan yang disebut dengan regulator. Yang regulator ini berfungsi mengurangi tekanan dan untuk penyelamatan. Ketika tabung hamper kosong, jarum menuju ke arah merah. Terdapat juga tabung yang lebih kecil yang disediakan untuk keadaan darurat, yang dapat dipindah-pindahkan dan dapat digunakan di rumah. Seperti ini gambarnya regulator tersebut, atau maksudnya tabung. Ini regulatornya. Selanjutnya pemberian oksigen dengan nasal kanula, yang terdiri dari yang pertama tahap pre-interaksi yang meliputi cek catatan keperawatan dan catatan medis klien terhadap indikasi tindakan. Yang kedua, siapkan alat-alatnya yang terdiri dari tabung humidifier, plester, gunting plester, flowmeter, tabung oksigen. Dan selanjutnya kita cuci tangan dulu pada tahap pre-interaksi ini. Selanjutnya tahap orientasi. Tahap orientasi ini yang pertama itu berikan salam. Selanjutnya panggil klien dengan namanya. Terus jelaskan tujuan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan pada pasien dan keluarga. Beri kesempatan pasien untuk bertanya, jaga privasi klien, atur posisi klien agar nyaman. Lanjut ke tahap kerja. Yang pertama, mengisi gelas humidifier dengan for irrigation setinggi batas yang tertera. Selanjutnya, menghubungkan pressure regulator dengan tabung O2 jika belum terhubung. Kemudian buka pengaturan aliran oksigen antara tabung dan pressure regulator, atau jika sumber O2 sentral, hubungkan flowmeter dengan outlet dinding dari sentral oksigen. Cek fungsi flowmeter dan humidifier dengan memutar pengatur konsentrasi oksigen dan amati ada tidaknya gelembung udara dalam gelas flowmeter. Selanjutnya, menghubungkan kateter nasal kanul nasal dengan flowmeter. Alirkan oksigen ke kateter nasal dengan menggunakan punggung tangan untuk mengetahui ada tidaknya aliran oksigen. Cek kanul tiap 6-8 jam. Terus selanjutnya membereskan alat-alat dan melepas sarung tangan. Dan selanjutnya pada tahap terminasi yang meliputi evaluasi hasil yang dicapai, itu mencakup subjektif dan objektif. Beri reinforcement positif pada klien, kontrak pertemuan selanjutnya, mengakhiri pertemuan dengan baik, dan terakhir mencuci tangan. Dan yang terakhir adalah tahap dokumentasi, yaitu merupakan tahap yang dilakukan dalam mendokumentasikan tindakan yang sudah dilakukan beserta respon klien. Dan selanjutnya adalah ada pemberian oksigen dengan menggunakan rebreathing mask. Yang pertama, dengan tempatkan masker ke arah wajah klien dan letakkan dari hidung ke bawah. Atur masker sesuai dengan bentuk wajah. Masker harus menutup wajah 6-10 per meter. Ikatkan karet pengikat melingkar pada klien sehingga masker terasa nyaman. Selanjutnya, alasi karet di belakang telinga dan di atas tulang yang menonjol. Baik, terima kasih. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Hanya pada Allah lah saya memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.